Saya adalah Bunaya. Saya terpaksa memaksa muridku menyiram kebunku yang lama kering. Tapi saya menyesal, karena ini adalah dosa. Bagaimana jika perasaan yang terlarang datang begitu dalam, bahkan kepada seseorang yang seharusnya tidak pernah bisa kita miliki? Naya seorang staf muda di salah satu sekolah yang penuh semangat, terjebak dalam perasaan yang tak diinginkan, jatuh cinta pada Ardi murid yang jauh lebih muda darinya. Meski tahu hubungan mereka tidak bisa lebih dari sekadar profesional. Setiap pertemuan dengan Ardi membuat hati Naya semakin terikat. Saat akhirnya, Naya berusaha menjauh, dan mulai hidup, baru Ardi yang tak bisa melupakan perasaan itu. Suatu ketika, kebetulan Ardi hanya berdua saja dengan Bunaya. Perasaan Bunaya semakin memuncak pada Ardi karena suasana sepi. Bunaya menciumi anunya Ardi dengan mesra, dan tidak hanya mencium anunya. Ardi Bunaya pun memaksa kepada Ardi agar dia mau menyirami kebunnya yang sudah kering karena menjanda cukup lama. Karena rayuan maut Bunaya, Ardi pun langsung menuruti kemauannya, dan terjadilah siram menyiram kebun saat itu. Sekarang, keduanya berada di persimpangan jalan, terus melawan perasaan mereka, atau berani menghadapi kenyataan yang bisa menghancurkan segalanya cinta, yang tak bisa mereka ungkapkan, tapi tak bisa pula mereka hindari apa yang akan terjadi. Ketika dunia tahu tentang hubungan yang terlarang ini, simak kisahnya hingga tuntas di channel Hendra Siswanto. Di sebuah sekolah menengah pertama yang terletak di pinggiran kota, ada seorang wanita bernama Naya, yang akrab dipanggil Bunaya oleh siswa-siswi di sana. Ia bekerja sebagai staf administrasi, membantu segala urusan administratif, mulai dari absensi murid hingga persiapan ujian. Sehari-harinya, Bunaya berinteraksi dengan banyak siswa dan guru, namun tidak ada yang menarik perhatian lebih dari yang satu ini, seorang murid bernama Ardi. Ardi adalah murid kelas 8 yang terkenal dengan kepribadiannya yang tenang dan tampaknya sedikit pendiam. Namun, di balik sifatnya yang terlihat biasa saja, ada sesuatu yang menarik bagi Bunaya. Setiap kali Bunaya melihat Ardi, entah kenapa, hatinya berdebar lebih cepat. Bukan karena ketampanannya. Meski Ardi memang memiliki wajah yang tampan dengan senyum yang jarang terlihat, tapi ada sesuatu yang sangat berbeda dari dirinya. Ardi selalu terlihat fokus, penuh perhatian, dan terkadang memancarkan aura kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh teman-teman sebayanya. Meskipun Bunaya tahu bahwa hubungannya dengan Ardi hanyalah sebatas guru dan murid, perasaan itu tidak bisa begitu saja diabaikan. Setiap kali Ardi memasuki ruangan tempat Bunaya bekerja, meski hanya sekadar untuk mengurus tugas administrasi, Bunaya selalu merasa ada getaran halus yang menyentuh hatinya. Ardi pun tidak tahu bahwa di balik senyuman sopan yang ia tunjukkan, Bunaya tengah merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Waktu berlalu, dan Bunaya mulai sering bertemu dengan Ardi dalam berbagai kesempatan. Ada saat-saat di mana Ardi meminta bantuan untuk tugas, atau sekedar berbincang tentang pelajaran. Pembicaraan mereka selalu terasa begitu ringan, tapi entah kenapa, Bunaya merasa selalu ada sesuatu yang tersisa setelah percakapan mereka berakhir. Ia pun mulai memperhatikan Ardi dengan cara yang lebih dalam. Merasakan bagaimana murid itu berinteraksi dengan teman-temannya, dengan gurunya, bahkan dengan dirinya sendiri. Suatu hari, saat Bunaya sedang menyelesaikan beberapa dokumen di ruangannya, Ardi datang untuk meminta tanda tangan untuk surat izin tidak masuk. Ia datang lebih awal, sebelum bel tanda masuk kelas berbunyi, sehingga hanya ada mereka berdua di ruangan itu. "Bu, izin untuk tanda tangan surat." "Ya," kata Ardi dengan suara lembut, matanya menatap dengan penuh hormat. "Baik Ardi, kamu ada masalah apa?" tanya Bunaya, sembari menandatangani surat tersebut. "Tidak Bu, hanya saja saya merasa perlu istirahat sebentar. Belakangan ini agak lelah," jawab Ardi, dengan nada yang jujur dan sedikit terbuka. Mendengar itu, Bunaya merasakan kehangatan yang datang dari kata-kata Ardi.
ia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari di kata-kata itu. Sesuatu yang membuat Bunaya merasa ingin melindunginya, memberikan dukungan lebih. Meskipun ia tahu bahwa ia hanyalah seorang staf sekolah dan Ardi hanyalah seorang murid. Jaga kesehatan ya, jangan terlalu dipaksakan. Bunaya menasehati dengan lembut. Ardi tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Bu. Hari-hari berlalu, dan meskipun Bunaya mencoba untuk mengalihkan perasaannya dan menjaga jarak profesional, perasaan itu terus hadir. Ia selalu bertanya-tanya, apakah ini hanya ketertarikan sementara, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Setiap kali Ardi datang ke ruangan tempat ia bekerja, ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Kebahagiaan, kecemasan, dan ketakutan yang datang bersamaan. Pada suatu kesempatan, sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan banyak siswa. Ardi menjadi salah satu peserta yang cukup aktif, dan Bunaya terlibat dalam pengorganisasian acara tersebut. Selama kegiatan berlangsung, Bunaya melihat Ardi sedang berusaha memberikan yang terbaik, meskipun ia tetap terlihat tenang dan tidak banyak berbicara. Bunaya tak bisa menahan rasa kagumnya terhadap sikap Ardi yang begitu matang. Setelah acara selesai, ketika semua orang sedang berkumpul untuk menikmati makanan, Ardi mendekat ke Bunaya yang sedang membersihkan meja. Bu, terima kasih sudah mendukung kegiatan ini. Saya tahu Bu pasti capek. Ardi berkata dengan jujur, matanya menyiratkan perhatian yang lebih dalam. Bunaya hanya tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah Ardi, senang bisa membantu. Namun, dalam hati Bunaya, ia merasakan bahwa ada banyak hal yang belum ia ungkapkan. Cinta itu ada, tapi ia tahu bahwa hubungan mereka adalah batasan yang tak boleh dilanggar. Bunaya, meskipun hati kecilnya ingin lebih dekat dengan Ardi, tetap menjaga profesionalitasnya. Ia tidak bisa membiarkan perasaan itu mengganggu dirinya atau Ardi. Pada suatu malam, setelah sekolah usai, Bunaya duduk sendiri di ruangannya merenung. Ia berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan perasaan ini. Di satu sisi, ia merasa bahwa perasaan ini mungkin hanyalah ilusi, sebuah keinginan untuk menemukan arti dalam hidupnya yang monoton. Di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak bisa menutup mata terhadap perasaan yang telah tumbuh begitu lama dalam hatinya. Akhirnya, Bunaya membuat keputusan untuk tidak mengungkapkan perasaannya. Ia memilih untuk menjaga jarak, tetapi tetap mendukung Ardi sebagai seorang guru, tanpa perlu berharap lebih. Cinta yang tak terucapkan ini menjadi bagian dari kehidupannya, sebuah rasa yang selalu ia simpan dalam hati, meskipun tidak pernah bisa ia ucapkan. Dan meskipun cinta Bunaya pada Ardi tidak pernah terungkapkan, ia menyadari bahwa terkadang cinta itu bukanlah untuk dimiliki, tetapi untuk dihargai dan disyukuri dalam diam. Bunaya terus melangkah maju, menjalani hari-harinya dengan kebijaksanaan yang datang dari pengalaman dan cinta yang tidak terucapkan. Seiring berjalannya waktu, meskipun Bunaya berusaha keras untuk menekan perasaan itu, bayangan Ardi semakin sulit untuk disingkirkan dari pikirannya. Setiap pagi, ketika ia berjalan ke sekolah, wajah Ardi terlintas dalam benaknya. Ketika ia duduk di ruang administrasi, terkadang tanpa sadar ia berharap Ardi akan datang, meskipun hanya untuk sekadar menanyakan sesuatu yang sepele. Kelembutan sikap Ardi, cara ia berbicara dengan sopan, dan bagaimana matanya menyiratkan kedalaman perasaan, semuanya seperti membekas dalam diri Bunaya. Hampir setiap hari, Ardi datang ke ruang administrasi untuk mengurus tugas atau meminta tanda tangan. Tak jarang, percakapan ringan mereka menjadi kesempatan bagi Bunaya untuk merasa lebih dekat dengannya. Namun, setiap kali itu terjadi, Bunaya cepat-cepat menepis perasaan yang semakin kuat. Ia tahu, batas antara profesionalisme dan perasaan pribadi begitu tipis, dan jika ia tidak hati-hati, ia bisa saja melangkah lebih jauh tanpa disadari. Suatu hari, ketika Bunaya sedang duduk di mejanya, fokus pada pekerjaan administratif, Ardi datang lagi. Kali ini, ia tidak hanya datang untuk urusan tugas, tetapi
membawa sebuah surat yang harus diserahkan pada Bunaya untuk ditandatangani. "Bunaya, ada yang ingin saya tanyakan?" kata Ardi dengan sedikit keraguan-raguan di suaranya. "Ya, ada apa Ardi?" Bunaya mengangkat kepala dan tersenyum ramah. Meski dalam hati ia merasa ada yang berbeda dari sikap Ardi hari itu. Ardi menghela napas, seakan mencari kata-kata yang tepat. "Bu, saya sedang merasa bingung belakangan ini. Terkadang, saya merasa tidak tahu harus bagaimana. Belajar teman-teman, semuanya terasa seperti tekanan. Saya merasa kesulitan untuk menghadapinya." Bunaya terkejut mendengar pernyataan itu. Biasanya Ardi adalah anak yang terlihat tenang dan teratur. Ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ketegangan atau kekhawatiran. Mendengar Ardi berbicara seperti itu, membuat hati Bunaya berdebar. Dan tanpa disadari, ia berkata dengan lembut, "Saya mengerti Ardi. Terkadang kita semua merasa seperti itu. Jangan ragu untuk berbicara. Kalau kamu butuh seseorang untuk mendengar Din." Ardi menatap Bunaya dengan mata yang penuh pertanyaan, seolah mencari jawaban dalam ucapan Bunaya. Wajahnya yang biasanya begitu serius, kini terlihat lebih rentan, dan Bunaya merasa hatinya tergerak. Perasaan ingin melindungi Ardi semakin besar, namun ia berusaha tetap tegar dan menjaga jarak. "Kau bukan hanya seorang staf, Bu. Kamu seperti seseorang yang bisa dipercaya," ujar Ardi pelan. "Terima kasih Ardi. Jangan takut untuk berbagi, tapi ingat juga untuk menjaga keseimbangan. Semua akan lebih mudah jika kita mencoba menghadapi dengan hati yang tenang," jawab Bunaya dengan nada penuh pengertian. Ardi tersenyum kecil, lalu menyerahkan surat yang harus ditandatangani. "Terima kasih, Bu." Sebelum Ardi pergi, kebetulan mereka hanya berdua saja dengan Bunai. Perasaan Bunaya semakin memuncak pada Ardi. Karena suasana sepi, Bunaya menciumi anunya Ardi dengan mesra. Dan tidak hanya mencium anunya, Ardi Bunaya pun memaksa kepada Ardi agar dia mau menyirami kebunnya yang sudah kering karena menjanda cukup lama. Karena rayuan maut Bunaya, Ardi pun langsung menuruti kemauannya. Dan terjadilah menyiram kebun saat itu. Setelah Ardi pergi, Bunaya duduk termenung. Hatinya berat, terombang-ambing antara perasaan yang semakin dalam terhadap Ardi dan kewajiban untuk menjaga jarak profesional. Percakapan singkat tadi semakin memperkuat perasaan bahwa ia tak bisa sekadar melupakan Ardi. Setiap kali mereka berbicara, meskipun sekadar urusan administratif atau percakapan ringan, Bunaya merasakan kedekatan yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa Ardi, meskipun masih muda, memiliki sisi sensitif dan kedalaman yang jarang ditemukan pada usia sepertinya. Namun, Bunaya tahu ia harus mengendalikan perasaan itu. Ardi adalah murid, dan dia adalah seorang staf di sekolah. Ada garis yang tidak boleh mereka lewati, tidak hanya karena aturan, tetapi juga karena tanggung jawab Bunaya sebagai seorang yang lebih dewasa. Ia tak ingin perasaan pribadinya mempengaruhi keputusan yang bisa berdampak pada kehidupan Ardi di sekolah ini. Malam itu, Bunaya tidak bisa tidur dengan tenang. Ia merenung tentang hubungan antara perasaan pribadi dan profesionalisme. Dalam kesendirian malam, ia mulai menulis di jurnalnya, mencoba menata pikirannya, apa yang harus kulakukan. Perasaan ini semakin sulit disembunyikan. Namun, aku tahu ini bukanlah jalan yang tepat. Aku harus lebih bijaksana. Ardi membutuhkan seseorang yang bisa memberi dukungan, bukan hanya sebagai staf administrasi, tapi juga sebagai figur yang bisa membimbing. Itu yang harus kutawar Din, bukan lebih dari itu. Aku harus bisa menahan diri. Esoknya, ketika Bunaya kembali bertemu dengan Ardi di sekolah, ia merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu, meskipun perasaan itu ada, ia harus menjaga batasan yang jelas. Ia hanya bisa menjadi pendengar yang baik, seorang figur yang membantu Ardi tumbuh tanpa melibatkan perasaan pribadi. Namun, di dalam hati Bunaya, rasa rindu itu tetap ada. Setiap kali Ardi tersenyum, setiap kali ia berbicara dengan nada lembut, setiap kali Ardi terlihat tertekan dan mencari dukungan, Bunaya merasakan cinta yang tak terucapkan. Cinta yang tumbuh dalam diam, yang tak akan pernah ia ungkapkan, tetapi selalu ada. Karena bagi Bunaya,
Mencintai Ardi dengan cara ini adalah bentuk cinta yang paling tulus. Cinta yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Cinta yang menjaga jarak demi kebaikan bersama.